Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini kita akan melakukan terapi irigasi telinga. Nah, kapan kita bisa lakukan irigasi telinga ini? Kita bisa lakukan irigasi telinga ini ketika pertama, klien mengeluhkan penurunan pendengaran yang dikarenakan adanya sumbatan ataupun serumen. Serumen apa? Serumen adalah kotoran pada bagian telinga yang sudah mulai menebal ataupun mungkin sampai fase mengeras. Nah, irigasi ini dimaksudkan adalah untuk meluruhkan ataupun membantu serumen itu untuk keluar. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk membantu klien mengeluarkan benda asing, benda yang kecil atau benda asing yang ada pada bagian telinga, kita bisa bantu dengan irigasi telinga. Kontraindikasinya adalah klien-klien yang mengalami iritasi, mengalami infeksi pada bagian telinga tidak boleh dilakukan irigasi ini. Indikasi untuk terapi ini adalah pertama, klien yang akan mengalami operasi atau dilakukan operasi pada bagian telinga. Kedua, klien dengan permasalahan pada gendang telinga ataupun timpani, ataupun klien yang mengalami pendarahan pada bagian telinga. Maka kita tidak boleh untuk melakukan irigasi telinga. Seperti itu. Nah, langkah-langkah apa yang kita perlukan? Sebelum kita main ke langkah, ada beberapa alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan handuk serta perlak pengalas. Fungsinya adalah untuk menjaga agar pakaian dari klien tidak basah. Kemudian kita persiapkan juga cairan normal salin. Ya. Kita bisa gunakan cairan normal salin untuk melakukan irigasi ataupun pembersihan. Kemudian kita siapkan spet. Teman-teman bisa menggunakan spet 50 cc ataupun mungkin spet yang lebih besar yang bisa menampung cairan lebih banyak sehingga kita bisa melakukan irigasi mungkin sekali, tidak sampai berkali-kali seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan bengkok, kemudian adalah kom yang berisi dari normal salin. Ayo kita mulai saja untuk langsung praktek. Jangan pernah lupa untuk verifikasi data, jangan sampai kita melakukan terapi pada pasien yang salah. Ingat, cek nama, cek identitas dari klien. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pandu Aseta, perawat yang jaga pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, saya bisa cek untuk gelang identitas Ibu dulu. Saya lihat dulu Ibu ya, permisi. Mas, saya tanyakan Ibu dengan Ibu siapa? Oke, tanggal lahir berapa Ibu? Alamat di mana? Baik, benar dengan Ibu A yang pada tanggal lahirnya adalah 9 Agustus 1989. Kemudian alamat di Embarkasi. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan terapi irigasi telinga pada Ibu ya. Karena tadi saya cek untuk verifikasi data, Ibu mengalami keluhan pendengaran pada bagian kanan karena ada semacam serumen seperti itu Ibu ya. Baik, sebelumnya nanti akan saya cek dulu apakah Ibu benar-benar ada sumbatan berupa serumen tidak di bagian telinga. Kalaupun iya, kita akan langsung melakukan untuk persiapan irigasi telinga. Baik, prosesnya nanti Ibu, irigasi telinga ini saya akan masukkan cairan kepada telinga pada bagian kanan Ibu sesuai dengan keluhan Ibu ya. Nanti akan kami irigasikan, kita alirkan cairan kepada telinga Ibu sampai nanti keluar benda asing ataupun serumen yang tadi menghambat pendengaran ataupun mengotori pada bagian telinga Ibu seperti itu. Prosedurnya seperti itu, tidak akan menyakitkan dan Ibu pasti akan lebih nyaman. Kita usahakan Ibu akan lebih nyaman. Baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia? Kalau bersedia, saya mohon izin dulu untuk menyiapkan alat dan menutup sampiran atau menjaga privasi Ibu ya. Jaga privasi dari klien, kita tutup seluruh pintu sampiran ataupun jendela. Kalaupun itu ada klien ataupun keluarga yang menunggu, kita minta untuk keluarga keluar dulu. Kita dekatkan alat pasien, kita lakukan cuci tangan, semua aksesoris kita lepas. Pakaian kita bisa kita gulung agar lebih nyaman. Kita menggunakan handscoon bersih karena basicnya adalah bersih, tidak steril. Kita siapkan normal salin yang akan kita gunakan untuk membersihkan telinga klien dengan irigasi. Secukupnya. Baik Ibu A, ini alat sudah kita siapkan. Tadi kan karena ada keluhan pada bagian kanan, saya minta Ibu untuk duduk ya Ibu ya. Duduk, nanti kita akan coba pasang untuk handuk dan perlak pengalasnya. Ibu bisa duduk atau saya bantu? Bisa sendiri. Baik. Saya bantu Ibu. Posisikan klien untuk duduk, kemudian kita pasang untuk handuk, siapkan handuk.
Karena yang kita irigasi adalah telinga pada bagian kanan, kita siapkan handuk pada bagian kanan klien. Permisi Ibu, saya pasang untuk handuknya dulu. Kemudian kita pasang perlak pengawas. Permisi Ibu ya. Kita siapkan normal salin dengan spet 50 cc atau teman-teman bisa menggunakan spet yang lebih besar jika ada. Kemudian kita letakkan, dekatkan pada bagian telinga klien. Kemudian pada bagian telinga kita irigasikan, ya. Kita irigasikan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat agar pasien tidak terasa sakit. Kita irigasikan ya. Kita pada lubang telinga pada bagian luar, kemudian kita irigasikan. Teman-teman bisa agak sedikit tempelkan, tidak apa-apa, tapi tidak menutup penuh pada lubang bagian telinga, agar cairan yang kita irigasikan atau keluarkan ini bisa mengalir. Ibu, kita alirkan ya perlahan. Jika Ibu merasa pusing ataupun merasakan nyeri, Ibu sampaikan kepada kami, akan kita hentikan. Kita alirkan sampai cairan yang keluar ini berwarna bening, ataupun nanti dari pemeriksaan kita cek kembali apakah telinga pada klien sudah bersih atau tidak, seperti itu. Baik. Kemudian teman-teman bisa melakukan pemeriksaan dengan otoskop untuk melihat apakah telinga klien masih kotor ataupun sudah bersih. Kita periksa sudah bersih, maka kita hentikan terapi ini. Baik Ibu, saya rapikan kembali. Saya ambil untuk perlak pengawas dan handuknya. Kemudian posisikan kembali pasien sesuai dengan kondisi nyaman. Ibu, saya bantu untuk berbaring kembali Ibu.